bagaimana dengan hemohim? Nah, ini. Hemohim ternyata secara riset, by riset, bukan bukan testimoni ya, by riset, dia itu bersifat imunomodulator. Ya, ini dari Jong Kim, benar oleh Jong Jin Kim et al. Ini ya, bahwa mereka membuktikan bahwa hemohim itu imunomodulator, ya, dan dia anti diabetes efek, ya, punya efek anti diabetes secara in vivo, ya, in vitro, in vivo, ya, in vivo pada model binatang coba. Hemohim punya efek imunomodulasi dan dia anti diabetes, ya. Ini hasil riset, ya, bukan testimoni. Nah, ini saya mencuplik sedikit tentang hasil riset itu, ya, bahwa hemohim itu adalah imunomodulasi. Imunomodulasi adalah suatu zat di mana pada saat dibutuhkan untuk menaikkan sistem imun dia menaikkan. Contohnya di sini dia interferon gamma ini adalah meningkat ya pada orang yang diabetes dan diberi hemohim, ya. Kemudian interleukin 6 itu adalah suatu proinflamasi, ya, dan dia menurun pada orang yang diabetes, pada kok diabetes diberi hemohim, ya. Kemudian, nah, di sini grafik apa? Grafik ini menunjukkan bahwa hemohim itu meningkatkan CD4, ya. CD4. CD4 itu apa? Ada limfosit yang untuk membunuh virus, ya. Ah, ternyata pada yang hitam ini adalah kelompok diabetes plus hemohim, yang ini adalah kelompok diabetes saja, yang ini kelompok normal, ya. Pada orang yang pada hewan diabetes, ya, yang diberi hemohim, ternyata CD4-nya meningkat meningkat lebih eh, bermakna dibanding kelompok kontrol, ya. Ini terbukti bahwa hemohim meningkatkan sistem imun juga, ya, dan juga menekan CD8. CD8 adalah sel sitotoksik, ya, yang membunuh, ya. CD4 adalah sel helpernya, ya. Ini terbukti sekali by riset, ya. Oke. Nah, ini saya suka sekali dengan penelitian ini. Di sini terbukti bahwa hemohim pada diabetes, pada kasus diabetes, ini pada hewan model yang dibuat diabetes, ternyata pada model yang dibuat diabetes dan diberi dia itu kadar insulinnya naik kembali. Sementara yang ini adalah insulin dalam darah pada model yang berarti terbukti bahwa eh, hemohim itu meningkatkan insulin. Tapi ketahui bahwa insulin adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh pankreas, nah, di sel beta ini, ya. Fungsinya apa insulin ini? Insulin adalah untuk memasukkan gula ke dalam sel, ya. Jika kadar insulin seseorang itu turun atau rendah, ya, maka kalau dia makan, maka gula nggak masuk ke dalam sel, orang akan lemes dan sebagainya, ya. Akhirnya terganggu metabolik yang lainnya, dan gula darahnya di dalam darah akan tinggi sekali. Itu adalah penderita diabetes, ya. Pada model diabetes yang diberi insulin ini, pada Tadi penelitian dapat ini berapa, Pak? ternyata kadar insulinnya naik. Nah, artinya ini ngobati sesuai dengan pokok permasalahannya. Selama ini obat diabetes itu hanya menurunkan kadar glukosa darah di dalam darah perifer, ya. Hanya menurunkan, tapi tidak mengobati sel betanya, tidak mengobati sel beta pankreas. Nah, foto yang ini adalah hasil laporan dari penelitian ini juga, ya. Ini batang coba, ya, dibuat diabetes. Yang ini adalah Bapak Ibu ketahui bahwa yang bulat coklat ini adalah Pulau Langerhan, ya, namanya Alah, itu. udah dibawain Pulau masuk. Langerhan adalah suatu struktur di dalam pankreas yang di situ ada sel beta, sel alfa, dan delta. Sel beta di situ menghasilkan insulin. Yang berwarna coklat-coklat ini adalah sel beta yang menghasilkan insulin. Ini pada orang normal sel betanya banyak, pada eh, orang yang normal tapi dikasih hemohim juga banyak. Yang ini diabetes. Pada model yang diabetes ternyata sel betanya turun, ya.
sel betanya turun. Sehingga kalau sel betanya turun, otomatis kadar insulin yang dihasilkan turun, ya, turun. Sehingga orangnya diabetes. Nah, yang ini adalah yang diabetes mendapatkan hemohim. Ternyata sel betanya meningkat. Ini pada 4 minggu. Dan ini adalah sel, ya Bapak Ibu sekalian ya, sel itu yang menghasilkan insulin, ya. Jadi bukan insulin yang disuntikkan, tapi sel yang menghasilkan insulin. Dan ini tumbuh kembali. Ini baru 4 minggu. Kalau diteruskan, ya mungkin akan terus berkembang baik. Terus mungkin akan kembali normal seperti yang di atas ini. Ya, diharapkan seperti itu. Ya. Nah, ini suatu hal yang sangat menarik sebenarnya dalam dunia kedokteran ya. Karena eh, kita mengobatinya itu pada pokok permasalahannya, bukan gejalanya saja, ya, bukan pada gejalanya, bukan manajemen gejala, tapi langsung pada pokoknya. Nah, dengan ini ada kabar yang baik sebenarnya bagi para penderita diabetes, ya. Oke. Nah, hemohim juga antiinflamasi, ya. Jadi semua penyakit degeneratif itu pasti terjadi inflamasi. Jika penyakitnya itu masih awal, itu namanya akut inflamasi. Tetapi jika inflamasi ini tidak diatasi, terjadilah inflamasi kronik, ya. Nah, inflamasi kronik adalah penyebab penyakit degeneratif yang sulit disembuhkan tersebut, ya. Nah, kalau kalau hemohim sebagai bersifat antiinflamasi, nah, otomatis kalau kita mengkonsumsi hemohim, kita akan melakukan antiinflamasi, ya, alamiah. Nah, terus memang ada obat antiinflamasi, ada seperti steroid, dexamethasone, ya, itu antiinflamasi kuat. Tetapi obat itu berbahaya kalau diminum terus akan menyebabkan pengeroposan pada tulang, ya, kemudian gula darah akan naik. Jadi eh, eh, kalau dipakai dalam 1-3 hari sih nggak apa-apa. Kalau dipakai untuk berbulan-bulan justru akan merusak tubuh kita. Nah, untungnya hemohim ini pada penelitian ini dia terbukti antiinflamasi, ya, dan dia aman. Ini beda dengan steroid, ya. Ini boleh dikatakan pengganti steroid. Nah, dan aman. Nah, seperti itu.